Dalam memperbaiki IMMC, kita akan melakukan perbaikan ini bisa menggunakan beberapa metode ya. Jadi ketika kita melakukan pemrograman ya, yaitu proses pengisian data pada bagian non-flashnya, yaitu untuk memprogram pada bagian boot 1, boot 2, RPMB dan user area. Nah, di sini kalau kita menggunakan box UV, kita diberikan pilihan 3 cara. Yang pertama di IMMC General, kemudian ada pada user partition, dan ada di factory image begitu. Nah, ketiga ini sama, yaitu tujuannya untuk memprogram ulang pada bagian non-flashnya. Harap dipisahkan dulu yang mana pemrograman pada bagian non-flash dan yang mana pemrograman pada area IMMC controller. Begitu. Jadi ini jelas eksekusi yang berbeda ya. Nah, di sesi ini konsentrasi kita yaitu ke pemrograman area non-flash. Kita mulai dari yang IMMC General. Di IMMC General, kalau kita pernah membackup, kita cukup mengklik select file package, kemudian pilih sesuai dengan IMMC yang kita pakai gitu. Nah, karena IMMC yang terpasang di UV box ini saat ini adalah KMVTU00M. Jadi saya pilih yang ini. Dan isi dari IMMC ini datanya adalah untuk Samsung GTI 9300. Nah, begitu kita klik seperti ini, di sini muncul ya file-filenya dari mulai extended CSD, user area, boot 1, boot 2 dan RPMB. Nah, yang manakah file-file ini ya jika kita lihat di Windows Explorer? Nah, yang ini. Boot 1-nya 2 MB, boot 2-nya 2 MB, extended CSD-nya 1 kilo, RPMB-nya 128 kilo, user area-nya kalau dibulatkan 16 GB, tepatnya ini 15,3 GB. Metode ini biasanya kita menyebutnya dengan metode full dump atau full raw. Nah, yang dimaksud dengan full dump atau full raw metodenya sebagai berikut. Proses yang dilakukan adalah murni copy paste bit per bit dari keseluruhan ruangan yang ada di non-flash, begitu. Misal ya, perhatikan di sini, ini saya IMMC identify dulu. Hasil dari identifikasi IMMC ini di sini terdetek kapasitas IMMC ini adalah 15,7 atau dibulatkan 16 GB. Dan IMMC ini terpecah menjadi beberapa partisi. Boot 1-nya 2 MB, boot 2-nya 2 MB, RPMB-nya 128 dan user area-nya 15,7 GB. Artinya dari 16 GB ini dipecah menjadi 3 bagian. Boot 1, boot 2 dan user area. Nah, ketika kita melakukan full raw atau full dump, maka keseluruhan ruangan ini akan di-copy. Perkara isinya itu ada datanya atau tidak akan diperdulikan. Pokoknya dia langsung di-backup ruangannya, begitu. Di-copy atau di-read atau di-write ruangannya, begitu. Perkara isinya ada atau tidak, itu lain soal. Coba kita lihat ini.
kita dapat mengklik di sini ya. Jadi kalau kita klik, misalkan saya klik pada bagian RPMB-nya. Ini kita klik untuk menampilkan binary ya atau hex view-nya. Kita klik di sini. Nah, ini adalah data-data dari file RPMB tadi. Nah, kita lihat di sini ternyata semuanya 0. Kosong. Padahal ketutup lagi. Saya buka lagi itu. Nah, padahal file RPMB ini tadi kan kita lihat di sini jelas filenya ini sebesar 128 KB. Nah, size ini adalah size dari ruangan ininya. Ruangannya. Tapi ternyata isinya kosong. Dia nggak ada isinya. Kemudian yang boot 2, coba saya buka. Ternyata kosong juga. Boot satunya kita buka. Ternyata ini ada datanya. Begitu pula pada bagian user area. Bagian user area ini adalah file yang ukurannya sangat besar ya. Bisa kita lihat di sini. 15,3 GB. Nah, padahal di dalam user area ini ya bukan berarti di dalamnya ini ada full datanya gitu. Ini banyak yang kosong. Nah, penjelasan tentang ini akan dijelaskan nanti di bagian user partition. Nah, inti poin dari apa yang tadi saya sebutkan, maaf, ketinggalan satu lagi ya, yang extended CSD. Ini saya klik. Kalau yang ini, kalau kita klik, isinya dia bukan berupa data, tetapi berupa register-register ya. Nah, seperti ini. Ini berupa informasi-informasi mengenai rincian dari apa-apa yang ada di sini akan dijelaskan oleh Kooki. Oke. Inti poin dari apa yang tadi saya sampaikan adalah pemrograman melalui raw atau full DOM ini adalah pemrograman yang dilakukan seperti pemindahan sebuah gedung begitu. Entah itu gedungnya isi atau kosong, lain soal, tapi dia akan diproses segedung-gedungnya. Oleh karena itu, ada nilai lebih dan ada nilai kekurangan dari metode ini. Nilai lebihnya tentu dengan proses ini sangat sederhana. Kita nggak usah lagi repot-repot dengan banyaknya file, nggak usah repot-repot dengan aturan-aturan. Misalkan saja ketika kita mengambil file extended CSD, kita sudah tidak perlu lagi untuk mengotak-atik pada bagian partition config dan bagian boot bus condition. Ini ada banyak pilihan. Tentu pusing ya, kita bingung untuk menentukan ini yang mana gitu. Nah, dengan menggunakan file ini dengan extended CSD, ini sudah otomatis konfigurasinya tersetting dengan sendirinya. Namun, kekurangan dari metode ini karena tadi kita melakukannya adalah copy paste dari keseluruhan ruangan ini, yaitu pemindahan gedung, maka jangankan isi-isinya gitu, cucunguknya, kucingnya, tikusnya, itu semua juga ikut ke bawah gitu. Contoh misalkan data-data di bagian user ya, data-data user, foto-fotonya, MP3-nya, film-filmnya, aplikasi segala macam itu semuanya ikut. Jadi tentu handphone tidak dalam kondisi
tidak seperti kondisi baru begitu, tapi kayak handphone second aja, di dalamnya jadi sudah ada isi datanya. Dan yang perlu dicermati dengan baik adalah di dalam user area dia memiliki banyak partisi di dalamnya, dan ada partisi penting, salah satunya yaitu NV atau bagian-bagian security, seperti data untuk penyimpanan email, data-data kalibrasi signal. Nah, otomatis ketika kita lakukan full dump seperti ini, maka emailnya pun juga akan berubah. Konfigurasi security-nya pun juga akan berubah. Nah, ini maka ketika kita setelah melakukan proses write full dump misalkan, maka handphone ini perlu dilanjutkan. Ada finishing lagi gitu, yaitu untuk penyesuaian security dan emailnya. Jadi nggak langsung jadi gitu, harus ada proses lanjutan. Dalam eksekusi di beberapa kasus, kita kan akan menemukan mesin handphone ini ada yang single engine, ada yang dual engine. Arti dual engine ini dipisahkan antara prosesor AP dan prosesor CP. Ini harus lebih hati-hati lagi ya, karena ketika yang menggunakan dual engine, sistem security-nya itu butuh validalitas gitu antara data eMMC dengan data di CP-nya. Maka untuk yang handphone dual engine itu diwajibkan ada proses lanjutan yang akan dijelaskan nanti di video tutorial berikutnya. Namun untuk yang single engine tidak terlalu berabe ya, seperti yang dual engine tadi, kita cukup melakukan patch email ya, atau change email menggunakan bisa saja menggunakan UV Android Toolbox gitu, atau software yang lainnya. Oke, di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan metode user partition.